antara keutamaan surah Al-Mulk, menjauhkan pelakunya, pembacanya dari siksa kubur. Kita tahu bahwasanya yakni semua kita akan diberikan pertanyaan di alam barzakh. Pertanyaan yang sejak sekarang pun kita tahu apa jawabannya. Gampang pertanyaannya. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Gampang. Tapi tentunya dikala itu iman seoranglah yang akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kita kesehatan dan waktu luang hingga kita bisa berkumpul kembali dalam sebuah kajian setelah tentunya 1 tahun lebih kita tidak bertemu, karena tercatat di ulun bahwasanya terakhir kita bertemu adalah di bulan 2. Jadi 1 tahun 3 bulan kurang lebih kita tidak berjumpa. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali, belajar agama Islam kembali, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi perkumpulan kita ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada pertemuan tahun lalu, mudahan ulun tidak salah, kita berhenti di firman Allah Subhanahu wa ta'ala atau di surah, kalau enggak At-Takwir Al-Infitar, mudahan saya tidak salah. Dan ketika pandemi datang,
kajian itu tetap ulun lanjutkan tapi online. Hingga kemudian beberapa waktu yang lalu ulun sudah habis membahas sampai surah Ad-Duha. Tinggal kemudian Alam Nashrah dan selanjutnya. Sebenarnya kalau ulun lihat tinggal Alam Nashrah dan kemudian Al-Bayyinah. Dan Al-Bayyinah sendiri ke belakang, Al-Bayyinah, Al-Qadar, ulun bahas itu kemudian di Intan Ilmu karena itu pelajaran untuk santri. Surah-surah setelahnya lagi sudah ulun bahas juga kemudian di Rifqan TV. Terpisah satu surah satu pertemuan. Artinya ulun anggap selesai lah. Walaupun ulun akan sempurnakan Al-Insyirah mungkin di pengajian online. Makanya hari ini kita akan mulai surah yang baru pada juz yang baru dengan kitab yang baru. Jika pada pertemuan yang lalu kita membahas tafsir Al-Muyassar, maka insyaallah pada kesempatan pagi hari ini dan selanjutnya kita akan menggunakan tafsir As-Sa'di atau kitabnya yang berjudul Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Kalamil Mannan. Karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau ulama tahun 1300-an Hijriah, artinya baru 100-an tahun yang lalu saja. Di antara guru Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dan kita sezaman dengan Syekh Al-Utsaimin. Beliau meninggal di awal-awal tahun 2000. Dan disebutkan kala itu murid dari Syekh As-Sa'di begitu banyak. Tapi kemudian lambat laun berkurang karena sesuatu dan lain hal, tersisa kemudian hanya sedikit. Tapi di antara yang sedikit itu muncullah Syekh Al-Utsaimin yang kita tahu keilmuannya di semua lini agama. Karangan berkaitan dengan akidah beliau memilikinya. Karangan tentang hadis beliau memilikinya. Bahkan usul beliau mengarangnya. Tafsir terkadang kita juga membaca milik beliau. Artinya tidak banyak memang, tapi menelurkan ulama selanjutnya setelah beliau. Nah sekarang kita sedang bahas gurunya, yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan tentunya surah yang pertama yang kita akan bahas adalah surah Al-Mulk, surah Makkiyah. Artinya surah ini diturunkan di fase sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan kita tahu bahwasanya surah Al-Mulk memiliki begitu banyak keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara riwayat yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tidur kecuali beliau sudah menyelesaikan membaca surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajdah. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi menyebutkan bahwasanya adalah Nabi Muhammad SAW tidak tidur kecuali beliau membaca surah As-Sajdah dan surah Tabarak terlebih dahulu. Dan beliau SAW bersabda, hiyal mani'ah hiyal munjiyah. Surah Tabarak itu penghalang, surah Tabarak itu penolong dari siksa api, dari siksa atau dari azab kubur. Di antara keutamaan surah Al-Mulk, menjauhkan pelakunya, pembacanya dari siksa kubur. Kita tahu bahwasanya semua kita akan diberikan pertanyaan di alam barzakh. Pertanyaan yang sejak sekarang pun kita tahu apa jawabannya. Gampang pertanyaannya. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Gampang. Tapi tentunya dikala itu iman seoranglah yang akan menjawab. Orang yang beriman lantang dia menjawab, Tuhan saya Allah, agama saya Islam, Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir akan mengatakan, saya tidak tahu. Demikian juga orang-orang yang imannya goyah seperti orang-orang munafikin yang basicnya memang tidak beriman. Mereka mengatakan, saya tidak tahu.
sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuh. Saya pernah mendengarkan manusia mengatakannya, kemudian saya juga kala itu mengatakannya. Tapi sekarang enggak bisa. Orang-orang kafir sekarang mengatakan insyaallah itu mudah. Orang-orang kafir sekarang mengatakan alhamdulillah itu mudah. Semuanya mudah. Zikir dan doa yang kita selalu sampaikan mereka juga bisa ikuti. Ulun pernah ceritakan itu. Bagaimana ulun mengorder satu barang, tentunya di salah satu distributor, dan dia non muslim. Kemudian saya katakan sehari dua hari kemudian kok belum datang. Kok barangnya kapan datang? Insyaallah besok. Insyaallah besok. Ringan dia mengatakan itu. Subhanallah. Tapi alam barzakh, iman yang akan berbicara. Ini berat. Fitnah kubur, kalau kita sering mendengar istilah fitnah kubur, yaitu pertanyaan yang akan dilayangkan ke semua kita di alam barzakh kelak. Ketika lahat sudah ditutup, langsung ditanya itu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan juga sahabat-sahabat yang lain. Beliau menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW setiap kali menguburkan salah seorang sahabatnya, beliau bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya setiap kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengebumikan salah seorang sahabatnya, beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian. Was'alu lahu tathbit, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya agar dia dikuatkan imannya. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya. Jadi mau Anda masih di kuburan, berhari-hari Anda di kuburan, atau kemudian juga sebagian kita pulang, sejak lahat ditutup, ditanya. Dari mana kita tahu faedah ini? Dari sabda Nabi Muhammad, dan ulun tekankan tadi 2 kali. Fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Mau Anda tungguin kayak berhari-hari di situ? Dia sudah ditanya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjawab pertanyaan itu kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, di antara yang tidak ditanya itu orang-orang khusus dan spesial. Nabi, Rasul itu enggak ditanya. Orang-orang yang mati syahid di medan perang enggak ditanya. Siddiqun, layaknya Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang imannya luar biasa seperti itu, jujur, tidak ditanya. Dan orang yang mengamalkan membaca surah Tabarok setiap malam, ini keutamaannya. Tiap hari membaca surah Tabaroknya itu setiap hari. Kata Nabi Muhammad, hiyal mani'ah hiyal munjiyah min adzabil qabr. Dia adalah penghalang, dia adalah penolong dari azab kubur. Maksudnya di antara orang yang khusus yang tidak diberikan fitnah kubur, tidak diberikan pertanyaan di kubur, orang yang mengamalkan membaca surah Tabarok setiap hari. Dan Nabi Muhammad tidak tidur kecuali sudah membaca surah As-Sajdah dan surah Tabarok. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian keutamaan yang kedua juga di antara yakni sabda Nabi Muhammad yang menyebutkan akan keutamaan surah Tabarok adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna suratan fil Qur'an 30 ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu." Sesungguhnya ada satu surah dalam Al-Quran yang berjumlah 30 ayat akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada para pembacanya hingga kemudian dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksudkan dengannya adalah
Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Wallahu a'lam bissawab. Masuk pada bahasan siapapun di antara pian yang mungkin ada aplikasi Al-Quran dan terjemahannya di handphonenya, silahkan buka, yuk sama-sama kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Yang artinya adalah Maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang? Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu dalam keadaan payah. Jamaah sekalian rahimakumullah, di awal surah Tabarak atau Al-Mulk ini yang bermakna kerajaan, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri, dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala memang Maha Agung. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan, mengagungkan dirinya sendiri. Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-kibriya'u ridai, kesombongan itu selendangku. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang sombong, seakan-akan dia telah menarik dariku selendangku. Yang patut sombong itu hanya Allah. Yang patut pantas menyombongkan diri itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh dengan apapun yang kita miliki, dengan paras yang kita miliki, sombong kita dengan kegantengan kita, sombong kita dengan kecantikan kita. Sekali-kali yang seperti ini pergi umroh, ya, Anda akan tahu kegantengan Anda nggak ada apa-apanya. Anda akan tahu kecantikan Anda nggak ada apa-apanya. Pergi umroh sekali-kali, nang pina rancak selfie ya lo, tapi itu sudah maksimal tuh. Maksimal dalam artian, pakai pemerah pipi, alisnya kemudian pakai bulu mata palsu biar lentik, alis dilukis-lukis, ada yang abstrak lukisannya, lengkap sudah. Didukung pulang lawan handphone dengan 3 aplikasi, bungas semuanya. Guratan tua hilang, kerutan hilang, jerawat hilang, salah edit matanya hilang.
bungas pokoknya. Aslinya kan ada bang, anak lakian kah, binian kah? Tapi oke yang cantik luar biasa, ganteng luar biasa. Coba pian umroh sekali-kali. Nang jual siwak di pinggir jalan tuh nah. Di pinggir jalan dia jual siwak. Oh mah bungasnya orangnya. Arab gitu loh. Arab dilawan. Subhanallah. Jadi nang pina lah menang kadar dosa bang. Nang pina merasa bungas, ya umroh lah sekali-kali ya. Biar tahu di atas langit ada satelit ya. Maksudnya di atas langit ada langit. Ada nang lebih bungas daripada pian. Nggak perlu menyombongkan diri dengan kekayaan, apalagi. Ada orang yang jauh lebih kaya daripada Anda dengan ilmu. Ya, kita baru lulusan pesantren doang. Kita baru S1 doang. Orang ada yang S3. Samsung aja S10. Sudah S berapa Samsung sekarang? S11 ya? S21 ya? 21 Samsung. Itu handphone yang nggak ada hubungannya. Maksudnya adalah ada orang yang lebih daripada kita. Ngapain? Tidak perlu. Jadilah orang yang tawadhu, jadilah orang yang rendah hati. Termasuk juga diantaranya sombong dengan amal soleh. Nggak perlu. Ada orang yang lebih taat daripada kita. Ada orang yang mungkin tampilannya biasa, tapi setiap malam nggak pernah lupa dia baca tabarok. Kita bolong-bolong baca tabaroknya. Tampilannya biasa. Tapi subhanallah dia punya amalan-amalan rahasia yang hanya Allah yang tahu. Tapi dia rendah hati. Ini kadang hanya amalan sedikit, mau posting terus. Betul terkadang kalau misalnya kita bisa atau kita sudah mempertimbangkan bahwasanya ketika kita memperlihatkan amal kita, orang lain akan termotivasi, boleh. Tapi jaga hatinya. Karena syaitan sudah tidak bisa mengganggu kita. Kayak sekarang nih, iblis dan semua tentaranya tidak bisa ganggu pian, halangi pian untuk salat subuh berjamaah. Enggak bisa dia. Lawang pian semua datang sekarang. Tapi yang dia bisa, dia rusak niat kita. Yang dia tetap akan usahakan, dia akan rusak niat ibadah kita hingga kemudian tidak berharga di sisi Allah dengan riya. Beramal ingin dilihat orang, beramal ingin didengar orang, beramal ingin dibicarakan orang. Enggak perlu. Wallahu a'lam bishawab. Yang berhak untuk menyombongkan diri Allah, makanya Allah mengagungkan dirinya sendiri. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Berikut perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullah taala untuk ayat yang pertama ini. Ay ta'azama wa ta'ala wa kathura khairuhu wa amma ihsanuhu min 'azamatihi anna biyadihi mulkul 'alamil 'ulwi was-sufli fa huwa alladhi khalaqahu wa yatasarrafu fihi bima syaa' min al-ahkamil qadariyyati wal ahkamid diniyyah at-tabi'ati li hikmatihi. Wa min 'azamatihi kamalu qadratihi allati yaqdiru biha ala kulli syai'in aw yuqaddiru biha ala kulli syai'in wa biha awjada ma awjada min al-makhluqatil 'azimati kas-samawati wal ard. Maha agung, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua makhluknya amma, umum, semuanya dapat.
Sucinya Allah, agungnya Allah, tingginya Allah, baiknya Allah. Kebaikan yang Allah berikan itu umum kepada semua makhluk. Muslimnya, kafirnya, jinnya, manusianya, yang taatnya, yang ahli maksiatnya Allah kasih semua. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu. Bagaimana kemudian cara mengais rizki itu. Dan tidak sedikit kemudian yang memiliki ilmu tersebut orang-orang kafir. Bagaimana trik-trik bisnis mereka yang punya. Walaupun tentunya yang muslimin tidak kalah juga. Bahkan yang mereka lakukan bisa jadi cara dagang kuantiti. Itu Nabi Muhammad punya kan. Ya, untung sedikit per itemnya, tapi kuantitasnya banyak. Cuman dagang ala Nabi Muhammad dengan menyebutkan berapa modalnya, ini susah. Ini susah untuk dipraktekkan. Terkadang itu malah jadi bahan dusta para pedagang. Kawak kurang pak, modalnya jakar dapat ya. Modalnya jakar dapat. Soal apa yang mendengar kayak itu pedagang? Coba, kita juga pedagang, berdusta kadang-kadang. Ya, makanya para pedagang Nabi Muhammad berikan yakni himbauan khusus di khutbah beliau, di ceramah beliau. Bersihkan harta kalian dengan sedekah, bersihkan harta kalian dengan zakat, karena sedikit banyak kemudian transaksi kalian bercampur dengan kebohongan dan kedustaan. Itu mungkin yang susah untuk di zaman sekarang. Menyebutkan modal bari jo untung terserah pian, itu udah susah. Tapi kalau kemudian menjual barang dengan untung sedikit tapi kuantitasnya luar biasa, orang-orang Chinese melakukannya sampai sekarang. Ulun dari tahun 2007 sampai 2012 ulun dagang komputer. Ulun tahu mereka masih praktekkan itu. Laptop kita nukar tuh 5 juta. Kawa menjual tuh 5.100.000, 5.200.000. 8 sampai 10 dolar pokoknya. Ulun takut nih engkohnya tuh, walaupun ulun engkoh juga ya. Koh berapa ini aslinya? Berapa pengen ambil untung kayak ini? 10.000 jajar. 10.000 dari 5 juta tuh gimana? Tapi dia jual ratusan unit. Semua toko ngambil sama dia. Itu dagang ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sudah sebagian kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Artinya sampai cara bagaimana mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala, halal haramnya Allah kasih tahu. Gini loh cara dagang. Karena Allah Maha baik. Allah memberikan semua nikmat kepada semua makhluk. Beda kemudian dengan kaum muslimin, itu yakni ada spesialnya memang. Ketika Syekh Sa'di menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, ketika beliau menafsirkan Rabb yang maha memelihara, kata beliau Allah itu maha memelihara dan bentuk pemeliharaan Allah kepada semua makhluknya ada 2. Satu ada yang umum, 2 ada yang khusus. Yang umum semua makhluk, manusianya, jinnya, kafirnya, muslimnya, Allah kasih semua rizkinya, bahkan Allah ajarkan ilmunya. Bagaimana binatang satu dan yang lain kemudian mereka bisa cari makan, bagaimana manusia kemudian mereka bisa cari makan, Allah ajarkan semua. Tapi ada bentuk pemeliharaan yang khusus yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan di antara makna pemeliharaan itu, kata beliau, dipeliharanya kita dari keburukan, digiringnya selalu kita kepada kebaikan, dan tidak sedikit kita tidak merasa itu terjadi. Bertemu dengan teman-teman yang soleh, bertemu dengan komunitas yang baik, diundang ke grup WhatsApp, grupnya baik. Anda nggak pernah rasa itu.
Tapi Allah giring selalu Anda kepada kebaikan. Itulah pemeliharaan yang khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Dan juga kemudian dijauhkan dari keburukan, pian nggak pernah merasa. Purun sering mencontohkan dengan susahnya pian dihubungi oleh teman. Teman ini ngajak maksiat. Padahal handphone pian nyala, sinyal dapat, 5 bar lengkap. Pian nggak bisa dihubungi. Sekosong-kosongnya pulsa kita tetap bisa nerima telepon. Nggak punya pulsa nih, asal kemudian nomor kita masih ada umurnya, itu masih bisa ditelepon. Nggak bisa dihubungi, subhanallah. Akhirnya hari Seninnya teman di kantor, kemana yang WhatsApp tuh semalam? Nah program, kami menelponi kali mana? Ada ya aku, biasa ya di rumah. Lawan keluarga, handphonenya mati ika, kada. Napa kalau dihubungi? Kada tahu aku. Allah jaga Anda di luar kemampuan kita sudah. Sinyal oke, handphone oke, bahkan pulsa ada. Walaupun terkadang diminta ibu kita yang sedang di kantor polisi. Masih ada nggak tuh SMS kayak gitu tuh? Nak, jangan kirimi pulsa aja. Mama lagi di kantor, abah lagi di kantor polisi. Maaf lah, abah ulun sudah meninggal. Oh maaf nahlak ya. Abahnya minta maaf. Iya. Waktu itu masih udah lama itu ya. Orang berusaha minta pulsa. Jangan dikirim ke nomor inilah ya. Ini abah minjam ya. Kalau sekarang mungkin SMS mau minjemin duit ya. Banyaknya SMS. Tanpa anggunan 5 juta sampai 50 juta. Coba pian lakukan, disasaknya tuh Bang pian. Baik di awal, bahkan mungkin terkadang yang menawarkan adalah perempuan-perempuan cantik. Begitu pian terlambat bayar, nang betato nang sangar nang datang, nang bunga semalam mana. Kenapa ulun tahu? Pernah mengalaminya ya. Lanjut jamaah. Kemudian min azamatihi, dan di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala, anna biyadihil mulkul alamil ulwi was sufli. Di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di tangannya semua kerajaan alam semesta, yang di atas, yang di bawah langit dan bumi. Makanya yang menyombongkan diri seperti Fir'aun dan teman-teman, Allah tantang nanti di akhir zaman. Mana raja-raja dunia yang kemarin sombong, ngaku-ngaku Tuhan, mana? Karena Allah Subhanahu wa taala raja di raja yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Fahuwa alladhi khalaqahu, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Wa yatasarrafu fihi bima syaa, dan berbuat segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dalam semua ciptaannya. Minal ahkamil qadariyyah wal ahkamid diniyah at-tabi'ati li hikmatih. Di antaranya hukum-hukum berkaitan dengan takdir, hukum-hukum berkaitan dengan syariat, semua Allah atur rapi. Allah ciptakan, atur rapi, indah, sempurna, enggak ada celah. Itulah kenapa Islam agama yang sempurna. Yang tidak sempurna kita, pemeluknya. Islamnya Anda mau cari dari sudut manapun silahkan. Orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, dia akan lihat kekurangan pada Al-Quran karena hatinya condong kepada kesesatan. Nggak bisa lihat sedikit ayat mutasyabihat, ayat yang multi tafsir. Enggak bisa sedikit lihat sabda-sabda Nabi Muhammad yang mungkin juga multi tafsir. Di sana dia masuk, dia sebarkan syubhat kepada kaum muslimin karena memang dari awal hatinya condong kepada kesesatan. Orang yang hatinya lurus, no. Bahkan sebagian orang kafir, ketika mereka mendengarkan ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran, mereka tahu ini firman Tuhan. Mereka tahu Nabi Muhammadnya buta huruf. Mana bisa orang buta huruf bikin merangkai kata-kata seindah ini. Ini pasti firman Tuhan. Dia memang betul Nabi dan Rasul. Cuman sombong aja.
hingga kemudian tidak mau beriman, tapi dia tahu ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kafir. Yang kita sayangkan di sebagian kaum muslimin itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab, apakah mereka adalah orang-orang munafik di zaman sekarang? Yaitu tampilannya memang Islam, tapi yakni di balik itu mereka menyembunyikan kekufuran. Na'udzubillah. At-tabi'ati li hikmatih, yang mengikuti hikmah Allah Subhanahu wa taala. Entah itu hukum alam dengan semua ketentuannya, mesti ada hikmah di baliknya. Kenapa ini halal itu haram, ini boleh itu tidak. Ini diciptakan demikian bentuknya, itu diciptakan demikian bentuknya, semua ada hikmah. Ya. Kenapa kemudian kita nih, misalnya contoh mudah nih ya, ini muncul di benak ulun sekarang. Kita rata-rata orang Asia itu ya tubuhnya segini-gini aja. 160, 165, 170 sedikit. Karena tidak sedikit kemudian di antara kita orangnya temperamental ya. Kadang kawa tegatuk sedikit hendak betimpas, coba awak pian ganal. Orang Eropa Amerika gin pian bantas bertaan. Makanya kita diciptakan halus. Pas umroh lo, pas hajian lo, tangan terjajak kadawani melawat nang menjajak ganal. Penyangitan Pak asalnya, tapi mau ganalnya awak kayak kali. Silakan aja. Ulun dapat cerita ini dari ibu teman ulun, dia orang Maroko. Dia menceritakan dari ibunya bahwasanya ibunya itu memuji orang Indonesia. Dia menceritakan ke anaknya sebelum tentunya dia berteman dengan saya, orang Maroko. Ibu saya pernah cerita bagaimana lemah lembutnya orang Indonesia. Oh gitu ya. Bagaimana akhi? Ibu saya pernah lihat ada jamaah haji lagi duduk, kemudian tangannya ini keinjek orang Mesir. Tapi subhanallah, kata ibu saya, orang Indonesia ini hanya senyum. Kamu nggak tahu, dia takut. Lemah lembut dari mana? Takutan, ganal orangnya. Lembut dari Hong Kong. Hendak sangit mengenalnya Allah kayak kerja dia. Karena kan kita tahu ya, kalau misalnya tinggi sepantaran, jab kurang lebih, mun berkelahi ya 50-50 lah. Tapi pun sudah tinggi duluan, besar banar. Tapi tentunya ya ini memang hukum asal keramah tamahan, alhamdulillah memang kita miliki. Atau memang kadawani itu ya wa min azamatihi. Kenapa perempuan seperti itu bentuknya, laki-laki seperti ini? Kenapa wajah ini seperti ini? Ada hikmah di mana dari Allah? Di antara kebaikan Allah, di antara keagungan Allah dalam ciptaannya, dalam syariatnya, semua ada hikmah. Ya. Nah, pagram diharamkan jar. Mun diharamkan kalau saya diciptakan jar. Nah. Babi lo kayak itu lo biasanya lo orang lo masalah babi lo. Kalau diharamkan gak usah diciptakan. Lah Anda gak usah ngatur-ngatur Tuhan. Terserah dia mau nyiptain apa. Bahasan awalnya harus Anda tarik lebih awal. Kenapa Allah ciptakan iblis? Gak usah bahas babi. Kenapa Allah ciptakan iblis? Bertanya tentang kenapa perbuatan Allah, pertanyaannya sudah salah. Harusnya apa ya? Hikmah diciptakannya iblis. Nah itu baru benar. Ujian untuk semua kita yang beriman akan dibahas juga di sini. Tahan gak kita dengan godaannya? Karena hasrat hawa nafsu ini condong kepada keburukan. Ditopang pula dengan bisikan iblis dan semua tentaranya. Kuat gak iman kamu? Hingga kemudian layak mendapatkan surga yang luar biasa itu. Ujian. Allah menciptakan pasti ada hikmahnya. Untuk orang-orang yang beriman, tahan enggak? Karena disebutkan katanya laziz. Enak katanya daging babi. Masih enak kambing lah. Kenapa? Karena kita tahu itu haram. Masakan yang dari daging itu banyak yang belum kita rasakan. Kita paling merasakan kare kambing,
kambing goreng, kambing panggang. Mungkin di antara kita yang langsung kambing guling aja belum kan? Belum. Kambing seikungan guling. Sampingnya bantal, no. Belum kan? Ulun pernah. Atau kemudian yang lain-lain. Yang halal saja dengan semua yang halal saja, dan itu baru daging kambing, belum daging sapi, belum daging onta. Kita belum merasakan semua, dan itu lezat. Ngapain yang haram? Karena basic pemikiran kita sudah benar dari awal. Mau kata orang selaz apapun disebutkan, bahkan ini adalah quote dari orang kafir ya, you are what you eat ya, kamu adalah apa yang kamu makan. Yang kamu makan buruk sifatnya akan menurun kepadamu. Itulah kenapa juga kemudian diharamkannya kita memakan binatang buas, karena sifatnya akan turun. Babi di antara binatang yang buruk sifatnya. Dia tidak kenal gender, jantan betina hajarnya bertahan. Makanya orang yang LGBT telusuri aja mesti makan babi itu. Ya, sifatnya turun. Binian iya, lakian kerpapa, diimbai iya juga. Kayak babi sudah. Wallahu a'lam bishawab. Ada hikmah di balik yakni semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Syariat apalagi? Gerakan salat kenapa seperti itu? Cari hikmah. Puasa kenapa harus dari terbit fajar sampai tenggelam matahari? Hikmahnya cari. Semua mengandung hikmah. Bertanya kenapa, pertanyaannya sudah salah. Cari hikmahnya, boleh. Jadi jangan bertanya kenapa tentang ketentuan Allah. Pertanyaan Anda sudah salah. Kenapa ya Allah? Salah udah. Pertanyaannya salah, gimana mau jawab? Tapi apa hikmah Allah menciptakan A? Apa hikmah Allah menciptakan B dengan bentuk seperti itu? Macam-macam. Mata ini seperti ini, di atasnya ada alis seperti itu, hidung kemudian hadapnya ke bawah dan jumlah lubangnya 2. Kan 3 bisa juga, 3. Hadapnya ke atas kan bisa juga ya. Beberapa mobil off-road kan kemudian corongnya ke atas ya, bisa aja kan. Tapi enggak tuh. Siapa yang mun hujan mun lubang hidung ke atas, mengalih bihina kan. Subhanallah. Dan sebagainya dan sebagainya. Wa min 'azamatihi, dan di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala, kamalu qudratihi allati yuqaddiru biha ala kulli syai. Sempurnanya ketentuan Allah yang Allah telah takdirkan segala sesuatu. Ya, sempurna. Termasuk semuanya yakni berkaitan dengan umur kita, rizki kita dan lain sebagainya. Kita tidak tahu ketentuan Allah, tapi kita tahu Allah perintahkan kita satu perintah, taatilah. Allah larang kita dari satu larangan, tinggalkanlah. Karena ada hikmah yang luar biasa di balik itu. Tidak ada satu perintah kecuali di baliknya begitu banyak manfaat, dan tidak ada satu larangan kecuali di baliknya begitu banyak mudarat yang menanti. Itu di antara quote Syekh As-Sa'di juga dalam kitab Usul Fikih milik beliau atau Qaid Fiqhiyah milik beliau. Kemudian wabiha aujada ma aujada minal makhluqatil azimah, dan dengannya, dengan kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan kemampuan Allah, Allah menciptakan apa yang Allah ingin ciptakan dari semua makhluknya yang agung-agung, yang besar-besar seperti langit dan bumi. Cara memahaminya, jika makhluknya saja agung, jika makhluknya saja besar, luas, indah, luar biasa, akan disebutkan di sini bahkan sampai bentuknya, warnanya, keadaannya. Pian lihat langit itu kan indah, Pak. Terkadang dengan sedikit awan berbentuk sedikit macam-macam, indah. Ketika cerah dia indah luar biasa, ketika malam penuh dengan bintang, indah langit itu. Karena yang menciptakannya adalah Allah yang maha sempurna ketika menciptakan sesuatu. Makanya akan diulang-ulang di sini ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita mentadaburi ciptaan Allah. Lihat lagi, ulangi lagi. Disuruh berkali-kali kita melihat
Salah satu di antara makhluknya yang paling besar selain arsy, langit. Dia seperti atap untuk bumi ini, tapi nggak ada tiangnya dan nggak ada cantelannya. Yang namanya atap itu ada tiangnya. Kalau nggak ada tiang, ya ada cantelan di atasnya seperti kanopi. Nggak bisa kita lihat. Indah, megah, luar biasa. Makhluk Allah. Jika makhluknya saja demikian, bagaimana dengan yang menciptakannya? Ketika seorang mentadaburi makhluk Allah yang lain seperti penciptaan Jibril, penciptaan sayap Jibril, malaikat penopang arsy, bagaimana kemudian fisiknya? Nabi Muhammad pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya dia diciptakan. Kata Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari, dan dia memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuq. Jika salah satunya dia kembangkan, dia buka, menutupi cakrawala barat sampai timur. Ini satu makhluk Allah dan cuma satu yang dia buka, jebret, ketutup barat sampai timur. Cara pandangnya, jika makhluknya seperti itu, gimana dengan yang menciptakannya? Dan itu baru satu dia kepakan, 600 ya dia kepakan. Ya, janahun ka janahit thair, kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ketika menafsirkan firman Allah, ja'ilil malaikah rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah menciptakan malaikat-malaikat itu sebagai utusan-utusan Allah yang memiliki sayap-sayap 2, 2, 3, 3, 4, 4. Tidak diterangkan 2 kanan 2 kiri, 3 kanan 3 kiri, 4 kanan 4 kiri. Pokoknya 2, 2, 3, 3, 4, 4. Kata para ulama di antara Syekh Al-Jazairi, janahun ka janahit thair, sayap seperti sayap burung. Karena mereka terbang. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan dalam penciptaan sayap malaikat sesuai kehendaknya. Buktinya Jibril di sabda Nabi Muhammad tadi 600. Karena standar yang lain 22, 33, 44. Jibril 600. Apakah 300 kanan 300 kiri? Wallahu alam. Atau 600 semuanya di tengah? Enggak tahu gitu. Banyak hal yang Allah sembunyikan dari kita hakikatnya, tapi kita perlu mengimani saja. Itulah kenapa kita membahas prinsip dasar agama Islam. Ayat muhkam kita amalkan langsung jebret. Tapi ayat mutasyabih imani, karena sebagian di antaranya perkara gaib. Tapi kita harus mengimaninya. Detailnya wallahu a'lam bissawab. Itulah kenapa pentingnya belajar akidah, pentingnya belajar manhaj, agar kemudian cara pandang kita akan sesuatu jadi jelas. Wallahu a'lam bissawab. Kita tambahkan sedikit dengan ayat yang kedua ya, atau kita sudahi dulu? Udah berapa menit ini? Biar pas dengan syuruk ya. Oke. Wa khalaqal mauta wal hayata ay qaddara li ibadihi ay yuhyiyahum thumma yumitahum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ay akhlasahu wa aswabahu fa innallaha khalaqa ibadahu wa akhrajahum li hadhihi ad-dari wa akhbarahum annahum sayunqaluna minha wa amarahum wa nahahum wa ibtalahum bisyahwatil mu'arid li amrih faman inqada li amri llahi wa ahsana al-amala ahsanallahu lahul jazaa'a fid darain wa man mala ma'a syahawatin nafsi wa nabadha amra llahi falahu syarrul jazaa wa huwa al-aziz ay lahul izzah kulluha allati qahara biha jami' al-ashya'i wa qad lahu al-makhluqat al-ghafur 'anil musii'in wal muqassirin wal mudhnibin khususan idza tabu wa anabu fa innahu yaghfiru dhunubahum walau balagat 'anana as-sama' wa yasturu 'uyubahum walau kanat mil ad-dunya kalau kanat mil'ud dunya.
Kemudian, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk hambanya, Allah hidupkan, kemudian Allah matikan. Apa tujuannya? Inilah hikmah kehidupan dan kematian kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Apakah hanya lebih baik? Perhatikan tafsirnya. Akhlasahu wa aswabahu. Siapa di antara kalian yang lebih ikhlas? Siapa di antara kalian yang benar? Jadi jangan pakai dalil ini ketika kita melakukan perbuatan di luar sunnah. Yang penting kan baik. Allah berfirman, menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Enggak gitu memaknainya. Lebih baik amalnya adalah siapa yang lebih ikhlas dan siapa yang lebih benar. Amal itu harus ikhlas, karena kalau riya tidak diterima. Ketika orang ikhlas kemudian tak taunya amalnya tidak sesuai tuntunan, percuma. Harus sesuai tuntunan. Dua-duanya ini harus selaras. Ini sebelum Syekh Sa'di, ratusan tahun sebelumnya, Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala sudah menafsirkan dengan tafsiran yang sah. Maksud dari agar Allah bisa menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya adalah yang lebih ikhlas dan lebih baik. Dua syarat diterimanya amal. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan harus benar sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan asal baik, bukan. Ikhlas dan benar. Salat subuh 5 rakaat lebih baik dong daripada 2. 5, walaupun 2 aja ngantuk, 5 kawanya menggawe lebih baik loh. Tapi apakah diterima? Enggak, jumlahnya salah. Menyembelih kurban tanggal 1 Dzulhijjah sudah nyembelih kurban. Diterima? Enggak. Kenapa? Timingnya salah, waktunya salah. Apalagi contoh yang lain? Karena sunnah Nabi Muhammad itu tidak lepas dari 6 hal. Sebab ibadah, jenis ibadah, jumlah ibadah, cara ibadah, waktu dan tempat ibadah. 6 hal. Pelajari dari Nabi Muhammad SAW. 6 hal ini Anda tidak sesuai, maka seikhlas apapun Anda mengamalkan amal tersebut, percuma. Karena Anda tidak sesuai. Ada orang yang tempatnya salah, waktunya salah, jumlahnya salah, pian berzikir kepada Allah setelah salat, subhanallah, alhamdulillah, akbar, masing-masing 100 kali, subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allah akbar 100, sebentar. Enggak sampai 5 menit, coba aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi 100 diterima? No, Nabi Muhammad ajarkan 33. Jadi standar amal itu terima bukan baik. Ikhlaskah dan benarkah amal itu? Kalau cuman baik, banyak rusak agama ini. Yang penting baik. Karena baik standar kita beda-beda. Makanya yakni ada pelajaran tafsir, ada pelajaran akidah, ada pelajaran mana, ada pelajaran fikih. Nah itu 6 hal ini Anda pelajari di fikih. Agar ibadah Anda sesuai dengan Nabi Muhammad, dari bab air, bab wudu, bab mandi junub, salat, zakat, puasa, semuanya itu mempelajari 6 hal ini agar ibadah kita sesuai, cocok dengan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lagi beralasan yang penting baik Allah pasti terima. No, kalau seperti itu Allah nggak usah utus Nabi Muhammad. Kita tahu bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Yang penting baik Allah pasti terima. Nabi Muhammad nggak usah diutus saja. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, cara doa begini pun kita nggak tahu. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu di depan dada, terkadang di depan wajah, terkadang beliau begini, terkadang menghadap wajah. Kalau Nabi Muhammad nggak ajarkan, mungkin kita kayak orang Cina. Mungkin kalau Nabi Muhammad tidak terangkan, kita mungkin berdoa kayak
orang agama lain gitu ya, mungkin begini, wah, macam udah. Gini, ini perkara ringan. Kalau bukan Nabi Muhammad yang menerangkan, kita tidak tahu bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak perlu bikin-bikin, karena udah lengkap. Tinggal kewajiban kita belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ulun sudah dulu sepertinya sampai di sini. Insyaallah yakni di pertemuan mendatang masih berkaitan dengan ayat yang kedua dari total 4 ayat yang sebenarnya kita sebutkan pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kemudian juga wabah ini, pandemik ini segera berakhir hingga kemudian kita lebih nyaman lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ulun tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.